Assalamualaikum semuanya. Aku Fadla. Aku Fahman. Kita mau ngajakin kalian kenalan sama tokoh-tokoh keren di psikologi. Wah, kali ini kita mau bahas siapa nih? Oke, jadi kita hari ini mau bahas salah satu tokoh keren psikologi, yaitu Harry Stack Sullivan, dengan teorinya yang terkenal, yaitu teori interpersonal. Kayaknya sering dengar deh tentang interpersonal ini. Interpersonal itu apa sih, Teh? Oke, jadi gini nih Kang, singkatnya interpersonal itu hubungan atau interaksi individu dengan orang lain. Nah, jadi kata Sullivan, untuk memahami atau mengerti manusia itu nggak cukup dari perasaan sama pikirannya aja, Kang. Tapi kita juga perlu melihat gitu bagaimana dia berhubungan dengan orang di sekitarnya. Jadi fokus utama teori interpersonal ini ada pada hubungan interpersonal dan kecemasan, serta bagaimana keduanya membentuk kepribadian manusia sejak bayi hingga dewasa, gitu Kang. Ada kecemasan juga ya. Harus kita bahas juga nih. Tapi sebelum itu, kita kenalan lebih jauh dulu yuk sama tokoh keren ini. Harry Stack Sullivan lahir pada 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Sullivan berasal dari keluarga miskin, keturunan Katolik Irlandia. Di antara saudara-saudaranya, ia adalah satu-satunya anak yang berhasil bertahan hidup karena dua kakaknya meninggal saat masih bayi. Nah, hal ini membuat ibunya sangat protektif dan sangat memanjakannya. Nah, ayahnya ini adalah sosok yang pendiam dan tidak dekat dengan Sullivan. Nah, saat kecil, Sullivan itu sempat diasuh oleh neneknya karena ibunya itu menghilang cukup lama dan diduga dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, sejak kecil Sullivan tumbuh dengan pengalaman relasi keluarga yang cukup rumit kebilangnya. Nah, hal ini tuh kelak akan sangat mempengaruhi pemikirannya di masa depan. Nah, masa kecil Sullivan juga bisa dikatakan terasa cukup sepi. Dia nggak memiliki teman yang banyak dan juga sering merasa terasingkan gitu Teh. Dan terutama karena perbedaan agama dan latar belakang sosial. Nah, titik penting dalam hidupnya itu terjadi saat ia menjalin persahabatan dekat dengan seorang anak bernama Clarence Bellinger. Nah, hubungan ini tuh ngebuat si Sullivan memahami arti keintiman dan kedekatan emosional yang kemudian menjadi konsep penting dalam teorinya. Oke Kang, nah FYI ya, sejak kecil Sullivan ini tuh lebih sering baca buku-buku atau belajar tentang sains gitu dibanding belajar atau bekerja di pertanian. Nah, ia juga merupakan seorang anak SMA dengan lulusan terbaik gitu pada usia 16 tahun. Namun saat ia berkuliah di Universitas Cornell, ini prestasinya jadi menurun Kang, bahkan dia sampai dikeluarkan dari universitasnya. Nah, setelah itu ia sempat menghilang selama 2 tahun lebih. Nah, pada tahun 1911, Sullivan ini masuk ke sekolah kedokteran yang ada di Chicago dan akhirnya lulus sebagai dokter. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, ini karirnya itu belum stabil. Tapi titik penting dalam hidupnya itu terjadi ketika ia bekerja di Rumah Sakit Saint Elizabeth di Washington DC. Nah, di sana ia banyak menangani pasien-pasien skizofrenia dan ia menyimpulkan bahwa gangguan mental itu tuh berkaitan erat gitu dengan kecemasan dan hubungan sosial. Nah, pemikiran ini berkembang menjadi teori psikiatri interpersonal. Jadi teori ini menekankan bahwa kepribadian dan gangguan mental itu terbentuk melalui hubungan dan relasi dengan orang lain, Kang. Kayak gitu. Oh, jadi gitu ya perjalanan hidup dari Sullivan ini. Kita setelah dilihat menarik juga kisah hidupnya. Meskipun banyak banget lika-liku kehidupannya, tapi Sullivan ini berhasil jadi salah satu orang yang berjasa di bidang psikologi. Benar banget, keren ya, Kang. Iya, nah oke, sekarang kita masuk ke teorinya ya. Sullivan ini memandang kepribadian sebagai sistem energi. Oh, jadi kayak mirip Freud sama Jung ya, Kang? Ya, tapi versi interpersonal. Energi ini tuh muncul sebagai ketegangan lalu berubah menjadi tindakan. Nah, kamu tahu gak sih sebenarnya Sullivan menekankan bahwa kepribadian manusia itu bekerja sebagai sistem energi. Pandangan itu sebenarnya mirip dengan Freud dan Jung yang sama-sama melihat bahwa perilaku manusia digerakkan oleh energi psikologis, bukan muncul secara acak. Oke Kang, iya sih bener banget. Dan kata
kata Sullivan dalam teorinya, energi ini bisa muncul dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada dalam bentuk ketegangan, yaitu potensi atau dorongan untuk bertindak, dan yang kedua yaitu adalah transformasi energi. Nah, transformasi energi ini yaitu ketika ketegangan tersebut benar-benar diubah menjadi tindakan, baik yang terlihat secara langsung maupun yang tersembunyi. Nah, dari tadi kita sempat bahas ketegangan. Sepertinya kita harus ngejelasin dulu apa sih sebenarnya ketegangan itu. Oke, jadi ketegangan itu dapat dipahami sebagai kesiapan atau dorongan internal untuk menjalankan sesuatu. Nah, tapi menurut Sullivan ini ketegangan tidak selalu disadari sepenuhnya nih Kang. Kadang seseorang itu bisa terdorong untuk bertindak tanpa benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan Kang. Nah, misalnya seseorang merasa gelisah, tidak tenang, atau mudah marah. Tapi ketika ditanya alasannya, ia tuh nggak bisa ngejelasin dengan jelas. Nah, dalam kerangka Sullivan, kondisi ini tuh nunjukin adanya ketegangan yang dirasakan, tetapi tidak sepenuhnya berada di tingkat kesadaran. Oke, kayaknya relate nih Kang. Soalnya aku juga pernah ngerasain kayak aku tuh gak enak hati, atau misal kayak perasaan aku gak enak gitu loh. Tapi aku gak tahu itu alasannya kenapa. Mungkin ini termasuk ya sama teorinya Sullivan. Bisa jadi. Nah, Sullivan tuh bahkan menyebut bahwa banyak ketegangan yang kita alami seperti kecemasan, firasat buruk, rasa ngantuk, lapar, atau bahkan seperti gairah seksual seringkali hanya bersifat hanya sebagian disadari. Dan pengalaman tersebut tuh bisa jadi sudah mengalami distorsi dari realitas yang sebenarnya. Nah, tahu gak sih Kang, ternyata Sullivan ini membagi ketegangan menjadi dua jenis. Yang pertama ada ketegangan sebagai kebutuhan dan ketegangan sebagai kecemasan. Nah, walaupun sama-sama menciptakan dorongan untuk bertindak, keduanya memiliki dampak yang sangat berbeda terhadap perilaku dan hubungan interpersonal. Gitu. Nah, dari dua jenis ini, Akang mau bahas yang mana nih? Kita bagi dua ya. Fadla boleh ketegangan yang kedua. Oke, aku bahas yang ketegangan sebagai kebutuhan dulu ya. Jadi, ketegangan sebagai kebutuhan itu biasanya mendorong individu ke arah yang produktif gitu Kang. Nah, ketika kebutuhan ini muncul, tubuh dan pikiran itu akan berusaha untuk mencari agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Contohnya gini nih Kang, misalnya lagi malam-malam nih, aku di kos, terus aku ngerasa lapar. Walaupun udah malam, tapi karena ketegangan akan rasa lapar ini muncul, ya udah aku memutuskan untuk keluar dan nyari emang nasi goreng gitu. Nah, setelah itu aku makan dan akhirnya kebutuhan akan rasa lapar ini bisa terpenuhi. Sehingga dalam konteks ini gitu ya, jika kebutuhannya sudah terpenuhi, individu tersebut akan merasa tenang gitu Kang. Nah, dalam konteks interpersonal, kebutuhan juga itu bisa berupa kebutuhan akan kehangatan, perhatian, dan penerimaan dari orang lain. Jadi ketika kebutuhan ini terpenuhi, hubungan menjadi lebih stabil dan individu akan merasa aman kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan soal ketegangan sebagai kebutuhan. Nah, kalau ketegangan sebagai kecemasan itu gimana Kang? Boleh dijelasin nggak? Oke, aku coba jelasin ya. Jadi, berbeda dengan kebutuhan, kecemasan menurut Sullivan justru cenderung menghasilkan perilaku yang tidak produktif atau bahkan destruktif seperti merusak. Nah, kecemasan ini tidak mengarahkan individu pada solusi yang jelas, melainkan membuat individu bingung, defensif, dan menghindar. Misalnya, ketika berada di situasi sosial, seseorang merasa cemas, alih-alih mencoba kayak berkenalan atau berbicara dengan orang lain. Nah, orang itu justru diam. Dia jaga jarak atau bersikap kaku. Nah, perilaku ini tuh sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuat kebutuhan untuk menjalin hubungan menjadi tidak terpenuhi. Gitu. Nah, Sullivan tuh bahkan ngejelasin di sini bahwa kecemasan dapat mengaburkan pikiran seseorang. Akibatnya, tindakan yang dilakukan bukan mencari solusi, tapi mengurangi rasa tidak nyaman untuk sementara. Tadi katanya sempat bilang kalau ketegangan ini tuh ada yang tidak disadari ya? Iya, betul. Nah, itu tuh gimana tuh? Oke, jadi salah satu hal penting yang ditekankan oleh Sullivan itu bahwa ketegangan tidak semuanya disadari oleh individu secara penuh gitu Kak. Nah, bahkan banyak ketegangan yang kita rasakan sehari-hari, tapi sebenarnya ini tuh sudah merupakan bentuk distorsi parsial dari kenyataan. Nah, jadi artinya apa yang kita rasakan itu belum tentu sepenuhnya mencerminkan apa yang sebenarnya. Namun meskipun terdistorsi, ketegangan tetap memiliki kekuatan besar dalam mengarahkan perilaku dan membentuk kepribadian. Nah,
Jadi dalam teori Sullivan, ketegangan adalah dasar dari pergerakan kepribadian. Nah, ketegangan ini bisa mendorong pertumbuhan ketika berbentuk kebutuhan, tetapi juga bisa menghambat perkembangan ketika berbentuk kecemasan. Nah, pemahaman tentang ini, tentang ketegangan, ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan dan pola hubungan interpersonal terbentuk sepanjang kehidupan individu. Nah, dalam teorinya Sullivan, ini ada beberapa keyword penting nih yang harus kita bahas. Itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, kecemasan. Dan yang ketiga, dinamisme. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, di sini, menurut Sullivan, kebutuhan itu muncul karena ada ketidakseimbangan di tubuh kita. Misalnya lapar, haus, atau butuh oksigen. Nah, ketidakseimbangan ini bikin tegang. Dan ketegangan itu mendorong untuk kita bertindak. Nah, menariknya, kebutuhan ini sifatnya episodik. Artinya setelah terpenuhi, ketegangannya hilang sementara, tapi nanti bisa muncul lagi. Contohnya, habis makan kita tenang, tapi beberapa jam kemudian lapar lagi. Nah, walaupun awalnya biologis, banyak kebutuhan manusia berkembang lewat hubungan dengan orang lain. Kebutuhan interpersonal itu kebutuhan interpersonal paling dasar menurut Sullivan adalah kelembutan. Oke, jadi sekarang aku mau kasih contoh nih dari yang udah Kang jelasin tadi ya. Misalnya, seorang bayi itu butuh untuk disentuh, dibelai, dan diberi kasih sayang. Nah, tapi kelembutan ini tidak bisa hanya didapatkan dari satu orang aja, Kang. Harus ada 2 orang gitu untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, bayi itu biasanya mengekspresikan kebutuhannya lewat tangisan atau senyuman. Nah, sementara ibu atau pengasuhnya itu mengekspresikan atau merespon dengan sentuhan dan perhatian. Nah, Sullivan ini membagi kebutuhan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kebutuhan umum dan yang kedua itu kebutuhan zonal. Nah, contohnya buat kebutuhan umum itu kayak makan, minum, oksigen, dan kelembutan. Sedangkan kalau kebutuhan zonal ini berasal dari bagian tubuh tertentu. Contohnya kayak mulut, tangan, atau anus, dan area genital. Nah, contohnya misal gini nih, Kang. Mulut itu bukan cuma buat makan aja atau bukan cuma buat memenuhi kebutuhan umum, tapi juga untuk aktivitas oral. Contohnya seperti menghisap atau menggigit. Nah, ini masuknya ke kebutuhan zonal. Jadi dari sinilah nantinya terbentuk pola pikir yang khas. Gitu, Pak. Oke Teh, tadi kan kita udah bahas tentang kebutuhan ya, atau needs. Nah, sekarang kita bakal masuk ke kecemasan atau bahasa lainnya anxiety. Nah, kalau kebutuhan itu jelas jalurnya, tapi kalau kecemasan beda cerita. Kecemasan itu kadang dia samar, penyebar, dan bikin gampang bingung. Nah, Sullivan itu bilang kalau kecemasan bayi ditularkan dari orang tua, terutama ibu, lewat empati. Kalau ibu cemas, bayi ikut cemas, meskipun bayinya nggak tahu apa-apa. Masalahnya, bayi nggak punya cara untuk meredakan kecemasan. Orang tua juga kadang salah tafsir. Bayi nangis karena cemas, tapi dikira lapar, terus sama ibunya dikasih susu. Nah, kalau bayinya nggak mau menyusu, ibunya makin cemas. Kalau bayinya makin cemas lagi, akhirnya kecemasan itu malah ngehambat pemenuhan kebutuhan, bukannya ngebantu. Jadi serba salah ya, Pak? Iya, betul banget. Nah, di orang dewasa Teh, katanya kecemasan itu jadi penghambat di hubungan yang sehat. Nah, Sullivan itu bilang bahwa kecemasan berat itu seperti ada orang yang mukul di kepala kita. Ya, jadi kadang-kadangnya susah mikir, terus susah belajar, dan bahkan jadi susah ingat. Nah, makanya kecemasan itu unik. Dia bikin orang bertahan di pola yang sama, meskipun sakit ke kitanya, karena kadang yang kita cari itu cuma satu. Apa tuh, Kang? Ya, itu tadi, rasa aman. Oke. Oh, aku juga mau ngasih tahu nih Teh. Apa tuh? Nah, ketika ketegangan ini tuh baik kebutuhan atau mau kecemasan, diubah jadi tindakan, itulah yang disebut adanya transformasi energi. Nah, bentuknya tuh nggak selalu kelihatan. Itu bisa berupa perilaku, emosi, terus pikiran, bahkan sikap yang disembunyikan dari orang lain.
Intinya, semua ini adalah cara kita bertahan. Oke Kang, tadi kan kita udah bahas soal needs sama anxiety ya. Nah sekarang kita masuk ke salah satu konsep penting dalam teorinya Sullivan, yaitu dinamisme. Nah Sullivan itu menjelaskan bahwa energi psikologis dalam diri manusia tidak berhenti sebagai ketegangan saja Kang, tapi akan terorganisasi dan menjadi pola perilaku yang khas, yang terus-menerus dan relatif konsisten sepanjang hidup seseorang. Nah, pola perilaku khas ini yang dikatakan sebagai dinamisme oleh Sullivan. Nah, secara sederhana ya Kang, dinamisme ini dapat dipahami sebagai kecenderungan, kebiasaan, atau cara khas seseorang dalam bertindak dan merespon dunia. Nah, hal ini itu terbentuk dari pengalaman hidup dan juga hubungan interpersonal seseorang. Gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke jenis-jenis dinamisme. Sullivan membagi dinamisme ke dalam 2 kelas besar. Kelas pertama adalah dinamisme yang berkaitan dengan zona tubuh tertentu, seperti mulut, anus, dan genital. Dinamisme ini banyak berkaitan dengan kepemuasan kebutuhan biologis. Namun, yang paling ditekan oleh Sullivan adalah kelas kedua, yaitu dinamisme yang berkaitan dengan ketegangan psikologis dan hubungan interpersonal. Nah, dinamisme dalam kelas ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu disjungtif, isolatif, dan konjungtif. Oke, dari yang 3 Akang sebutin tadi, aku mau jelasin dulu nih soal yang dinamisme disjungtif. Ya. Jadi, ini mencakup pola perilaku merusak atau menjauhkan individu dengan orang lain. Jadi, bentuk utamanya itu adalah malevolence, yang berarti kebencian atau sikap bermusuhan dengan dunia. Nah, menurut Sullivan ya, malevolence ini biasanya sudah berada atau berkembang sejak usia 2-3 tahun nih Kak. Dari kecil banget ya. Yaitu ketika anak yang sebelumnya mendapat kehangatan atau kebutuhan dengan respon positif dari orang tuanya, ini justru sekarang malah mengalami penolakan atau teguran keras atau bahkan rasa sakit fisik saat mengekspresikan kebutuhannya. Kayak ini ya, kayak orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Bisa Kang, masuk nih teorinya. Oke. Nah, ketika kebutuhan anak akan kelembutan tidak terpenuhi dan justru ditanggapi dengan kecemasan atau hukuman, sebagian anak akan belajar bahwa dunia bukanlah tempat yang aman. Nah, nanti akibatnya itu anak mulai menekankan kebutuhan akan kedekatan dan melindungi dirinya dengan mengembangkan sikap penuh kebencian. Mungkin sebagai contohnya, kita bisa lihat ada anak yang sering dimarahi atau dihukum seperti dipukul. Nah, ketika menangis, dia bisa tumbuh jadi anak yang tertutup dan mudah curiga dan mungkin agresif jadinya. Nah, ia mungkin nunjukin bahwa pola perilaku seperti kenakalan atau sikap antisosial sebagai bentuk perlindungan dirinya sendiri. Nah, Sullivan tuh bahkan sampai menggambarkan kalimat ini dengan cukup tajam. Dahulu kala, semuanya indah, tetapi sebelum saya harus berurusan dengan orang lain. Nah, di kalimat ini tuh menunjukkan bahwa bagaimana individu dengan malevolence memandang orang lain sebagai ancaman, bukan sebagai sumber kehangatan. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang malevolence ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke konjungtif atau keintiman, atau yang bahasa lainnya intimacy. Nah, berbeda dengan malevolence, dinamisme konjungtif bersifat membangun atau menyatukan. Nah, salah satu bentuk terpentingnya adalah keintiman. Keintiman ini tumbuh dari kebutuhan awal atau akan kelembutan, tetapi berkembang menjadi hubungan interpersonal yang dekat, hangat, dan setara. Nah, di sini kita pentingnya memahami bahwa keintiman itu tidak sama dengan dorongan seksual. Nah, iya beda malahan. Nah, menurut Sullivan, keintiman itu berkembang sebelum pubertas, biasanya pada masa pra-remaja. Ketika dua anak membangun hubungan persahabatan yang saling menghargai dan melihat satu sama lain sebagai pribadi yang setara. Nah, mungkin sebagai contohnya ada dua anak yang saling bercerita, saling mendukung dan emosional, dan merasa aman satu sama lain tanpa adanya unsur seksual. Nah, di situ adalah bentuk keintiman. Hubungan ini tuh membuat keduanya merasa diterima dan berharga. Dan karena keintiman itu membutuhkan kesetaraan, hubungan orang tua dan anak biasanya itu tidak sepenuhnya mengandung keintiman, kecuali ketika keduanya sudah dewasa dan dapat saling memandang sebagai individu yang setara. Gitu. Jadi yang dimaksud kesetaraan itu kayak anak-anak sama anak-anak lagi, orang dewasa sama orang dewasa lagi. Gitu. Oh, jadi kalau anak-anak sama orang dewasa itu nggak setara berarti ya? Ya. Nah, karena keintiman itu bersifat integratif, artinya membantu menyatukan
pengalaman emosional yang positif. Nah, keintiman ini menurunkan kecemasan dan kesepian. Kedua kondisi yang menurut Sullivan sangat menyakitkan bagi manusia. Oleh karena itu, keintiman menjadi pengalaman yang memberi rasa aman dan sangat diinginkan oleh individu yang sehat secara psikologis. Nah, berbeda dengan keintiman, rasa atau nafsu ini termasuk ke dalam dinamisme yang isolatif, Kang. Jadi artinya dalam dorongan ini tidak memerlukan adanya hubungan interpersonal yang sejati gitu untuk dipuaskan. Beda dengan Iya, betul. Nah, pas ini biasanya termanifestasikan sebagai kebutuhan yang autoerotik. Nah, bahkan ketika orang lain itu bisa menjadi objek dari nafsu tersebut, Kang. Nah, selain itu, dalam hal ini orang lain itu tidak dipandang sebagai pribadi yang setara, melainkan sebagai sarana pemuas dorongan aja, Kang. jadi kayak dilihat sebagai objek aja dong, jadi pemuas nafsu doang. Ya, betul. Nah, terus juga menurut Sullivan, dorongan ini sangat kuat pada masa remaja. Nah, sayangnya alas itu justru sering menurunkan rasa percaya diri, Kang. Nah, hal ini karena perilaku yang didorong oleh nafsu itu kerap ditolak atau tidak diterima oleh orang lain, sehingga ini tuh bisa memicu kecemasan dan perasaan tidak berharga. Nah, mungkin sebagai contohnya ya, mungkin ada seorang remaja yang lagi ngedeketin gebetannya. Nah, tapi ketika dia ngedekatinnya karena ketertarikan secara fisik aja, tanpa ngebangun kedekatan emosional. Nah, seringkali mengalami penolakan. Penolakan ini tuh bukan hanya menyakitkan bagi remaja ini, tapi juga dapat menghambat terbentuknya hubungan intim yang sehat. Oh, jadi berarti kalau dalam membangun sebuah hubungan tuh jangan cuma lihat fisiknya aja ya? Ya, betul. Kita juga harus mendekati melalui kedekatan emosional. Nah, pada masa awal remaja, las ini sering disalahartikan sebagai keintiman. Padahal keduanya ini tuh sangat berbeda. Las bersifat isolatif dan berfokusnya pada pemuasan diri saja, sedangkan keintiman berfokus pada hubungan yang setara dan memiliki kedekatan emosional. Gitu. Oke, nah sekarang kita punya pembahasan baru lagi nih, Kang, soal salah satu teorinya Sullivan, yaitu yang dinamakan sebagai personifikasi. Apa sih personifikasi itu? Nah, dalam teori Sullivan, manusia sejak bayi itu sebenarnya sudah mulai membentuk citra diri tentang dirinya sendiri dan orang lain nih, Kak. Nah, jadi citra-citra ini tidak selalu objektif karena seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan dan kecemasan yang dialami oleh individu. Terus juga citra inilah yang oleh Sullivan disebut personifikasi. Jadi personifikasi ini bukan orangnya yang nyata, Kang, tapi gambaran psikologis tentang seseorang, baik tentang orang lain maupun tentang diri kita sendiri. Nah, personifikasi ini muncul sejak masih bayi, Kang. Nah, lalu ini tuh terus berkembang dan mempengaruhi cara kita melihat dunia pada saat dewasa. Nah, masalahnya personifikasi ini tuh cukup bisa akurat ya, Kang, tapi sangat terdistorsi juga ya. Jadi tergantung sama pengalaman personal yang kita alami. Iya, betul. Jadi kayak ada personal training gitu ya. Iya, benar. Jadi Nah, sekarang kita bakal bahas personifikasi good mother sama bad mother. Sullivan ngejelasin bahwa dua personifikasi pertama yang terbentuk pada bayi adalah bad mother dan good mother. Apa sih, coba? Nah, bentar ya, aku jelasin dulu. Ini bukan berarti ibunya benar-benar buruk atau baik, tapi bagaimana bayi itu mempersepsikan pengalaman relasionalnya. Nah, personifikasi ibu buruk atau bad mother muncul dari pengalaman bayi saat kebutuhannya, terutama rasa lapar, tidak terpenuhi. Misalnya bayi nangis karena lapar, tapi tidak segera diberi makan dari pengalaman itu. Bayi itu ngerasa ada ketegangan dan ketidaknyamanan gitu. Jadi dari pengalaman itu kalau bad mother tadi. Nah, menariknya bad mother ini belum sesifnya ke satu orang. Nah, siapapun yang terlibat dalam situasi menyusui antara ibu, ayah, perawat, semua itu bisa masuk ke dalam gambaran bad mother buat dia. Jadi bukan cuma buat ibu. Nah, jadi ini benar-benar representasi samar, bukan gambaran ibu yang nyata. Gitu. Nah, setelah itu, bayi juga bisa membentuk personifikasi good mother yang berasal dari pengalaman ketika pengasuh bersikap lembut, responsif, dan menenangkan juga. Nah, saat bayi merasa kenyang, merasa hangat, juga ada keterangan di bayinya itu, nah, kecemasan yang tadi dimilikinya juga pun turun. Oke. Ya.
mungkin kedua personifikasi ini antara ibu baik dan ibu buruk atau Mother. good mother dan bad mother itu sebenarnya diproyeksikan pada orang yang sama ya Kang. Tapi karena bayi ini belum memiliki bahasa atau mungkin belum bisa ngomong Iya. ya. Nah, kedua gambaran yang bertentangan ini bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Nah, mungkin contohnya seorang bayi ini bisa merasa ibu itu menyenangkan saat digendong dengan lembut, tetapi juga merasa ibu itu justru menakutkan gitu saat kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, dua citra ini yang sama-sama ada dalam pengalaman psikologis bayi. Oke, jadi setelah dilihat-lihat juga ya kayak bayi juga bisa mikir kayak gitu ya. Iya, tapi karena tadi si bayi itu belum bisa ngomong, belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, jadinya ya kita nggak tahu, Kang. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas ke pengasuhnya, bagaimana bayi itu mempersepsikan seseorang yang mengasuh dia. Sekarang kita bakal membahas tentang bagaimana bayi mempersepsikan dirinya sendiri, atau me personification, atau personification aku. Ada good me, bad me, dan not me. Nah di sini tuh memasuki masa bayi pertengahan. Bayi-bayi atau anak itu mulai membentuk personifikasi tentang dirinya sendiri, yang oleh Sullivan disebut sebagai personifikasi aku atau me personification. Nah, ada 3 bentuk tadi yang disebut, good me, bad me, dan not me. Nah, ketiganya ini menjadi konsep diri seseorang sampai dewasa. Oke, kita bakal bahas bad me dulu. Nah, pertama di bad me ini, personifikasi bad me ada terbentuk dari pengalaman hukuman, teguran, dan juga ketidaksetujuan dari pengasuhnya tadi. Nah, anak belajar bahwa ada bagian di dirinya yang dianggap tidak diterima oleh pengasuhnya. Nah, kecemasan yang muncul cukup kuat untuk disadari oleh anak-anak tersebut, dan tapi tidak terlalu ekstrim gitu sampai harus disangkal sepenuhnya. Anak jadi belajar, oh kalau aku berperilaku seperti tadi, seperti ini, aku bakal dianggap buruk gitu. Jadi kayak anak yang sering dimarahi saat berekspresi bisa tumbuh dengan keyakinan kayak, wah terlalu berisik, kayak, oh aku ini jadi cerewet, oh aku ini jadi usahin banyak orang lain, kayak gitu. Kalau misalnya pembahasan bad me. Oh. Oke, tadi kita udah bahas ya tentang bad me atau aku buruk. Sekarang Devata di sini akan menjelaskan tentang aku baik atau good me. Oke, jadi kalau good me itu kebalikannya dari bad me, Kang. Contohnya ini tuh bisa terbentuk dari pengalaman diterima, dipuji, dan diperlakukan dengan lembut nih Kang. Jadi saat masih bayi, ia merasa dicintai, itu kecemasannya akan menurun dan ia mulai melihat dirinya sebagai good me Kang. Nah, pengalaman ini penting karena menjadi dasar rasa aman dan harga diri. Anak juga ini belajar bahwa ada bagian dari dirinya yang layak dan diterima oleh orang lain. Nah, contohnya ya, saat anak yang dipeluk atau ditenangkan saat sedang menangis gitu ya oleh orang tuanya, ia tuh akan belajar bahwa perasaannya ini itu merupakan perasaan yang valid gitu dan dirinya berharga. Oke Kang, kalau sebelumnya kita udah bahas soal good me, Bad me bad me, sekarang kita mau bahas soal not me atau bukan aku. ya bukan kamu. Ya. Oke. Nah, not me ini terjadi saat anak mengalami kecemasan yang sangat kuat dan datang tiba-tiba. Ia bisa membentuk suatu yang disebut sebagai bukan aku atau not me. Nah, pengalaman ini itu dirasa terlalu menakutkan gitu ya Kang. Jadi anaknya ini tidak bisa menerima sebagai bagian dari dirinya. Hingga akhirnya pengalaman ini dibuang dari kesadaran. Nah, bukan berarti hilang ya, tapi ini tuh disimpan di luar gambaran dirinya. Nah, ketika dewasa, bagian not me atau bukan aku ini bisa aja muncul lagi, Kang. Nah, misalnya lewat mimpi buruk, perasaan seperti bukan diri sendiri, atau emosi yang aneh seperti rasa takut, jijik, atau merinding tanpa tahu penyebabnya. Nah, mungkin untuk contohnya, waktu kecil ada seorang anak yang ditinggal sendirian dalam kondisi gelap dan dia ngerasa takut. Nah, rasa takut itu saking besar gitu sampai dia tuh nggak bisa memahami atau mengungkapkannya. Akhirnya pengalaman itu nggak masuk ke dalam ingatan sadar dan disingkirkan dari gambaran dirinya. Nah, bertahun-tahun kemudian saat sudah dewasa,
orang ini tuh anak ini itu tiba-tiba merasa panik atau merinding hebat ketika berada di ruangan yang gelap atau tertutup, padahal dia nggak tahu kenapa. Nah, dia merasa takut, kosong, atau seperti bukan dirinya sendiri tanpa ingatan yang jelas tentang masa kecil tersebut. Nah, reaksi itu tuh bukan berlebihan tanpa sebab, tapi berasal dari pengalaman lama yang dulu terlalu menakutkan dan tersimpan sebagai bukan aku. Ya, kecemasan yang kayak tiba-tiba itu kayak tadi pas pertama ada gelap, mendorong bayi untuk menyangkal pengalaman tersebut dari gambaran gambaran tentang dirinya sendiri. Nah, pengalaman ini kemudian membentuk personifikasi not me dan dipertahankan melalui disosiasi atau perhatian selektif. Nah, pada masa dewasa, not me ini tidak muncul sebagai ingatan, tetapi diekspresikan melalui mimpi, reaksi terdisosiasi serta emosi ganjil seperti entah itu tadi kayak dia ngerasa cemas, takut, kosong, rasa bukan dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi yang not me ini tuh berkaitan lagi ya dengan teori-teori sebelumnya. Ya, Saya perhatian selektif. ya, Distorsi kayak gitu. distorsi ya. Nah, terus di sini ada personifikasi eidetik atau teman imajiner. Sullivan di sini menjelaskan tentang personifikasi eidetik, yaitu gambaran hubungan yang sebenarnya tidak melibatkan orang sungguhan. Contohnya tadi ya teman imajiner. Teman imajiner ini bukan sekedar hanya khayalan. Menurut Sullivan, mereka bisa berperan penting dalam membantu anak merasa aman, tenang, dan dihargai. Nah, menariknya saat dewasa, kita masih bisa memakai personifikasi eidetik. Bedanya bukan lagi teman imajiner, tapi harapan atau bayangan tertentu yang kita tempelkan pada orang lain. Nah, sekarang aku mau ngasih contohnya ya, Kang. Jadi misalnya nih, seorang anak itu dia sering merasa kesepian di rumahnya dan menciptakan teman imajiner yang selalu mau dan mendengarkan ceritanya dan tidak pernah memarahinya gitu. Nah, teman ini membuat anak merasa ditemani dan aman meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Nah, sedangkan saat dewasa, pola ini tuh berubah bentuknya, Kang. Misalnya, seseorang menganggap dosennya atau atasannya itu sebagai sosok yang pasti adil dan selalu mendukung. Nah, padahal ini lebih ke merupakan bayangan idealnya gitu ya, yang dia butuhkan, bukan kenyataan yang sepenuhnya. Nah, kita udah bahas nih teori-teori dari Sullivan tadi. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, mulai dari ketegangan, kebutuhan, kecemasan, dinamisme, self system, dan sampai self personification, satu hal yang besar mau disampaikan. Sullivan sebenarnya sederhana tapi dalam banget, bahwa manusia itu tidak pernah berkembang sendirian. Kepribadian kita tuh gak cuma hasil dari pemikiran yang ada di dalam kepala kita sendiri, tapi dibentuk pelan-pelan lewat hubungan dengan orang lain, cara kita diperlakukan, dan juga cara kita diterima atau ditolak. Itu semua membentuk cara kita melihat dunia atau melihat diri sendiri. Nah, Sullivan ngajarin kita bahwa kecemasan itu bukan cuma masalah pribadi, tapi seringkali muncul dari hubungan interpersonal yang tidak aman. Dan kecemasan seringkali adalah usaha seseorang untuk bertahan dan merasa aman. Nah, lewat konsep sistem, self system, operasi keamanan, kita bisa paham kenapa kadang ada orang yang sulit berubah, bukan karena mereka malas atau keras kepala, tapi karena perubahan sering merasa terancam atau mengancam bagi harga diri dan memicu kecemasan mereka. Oke. Terus selain lewat konsep ya, ada juga lewat personifikasi. Itu kita belajar bahwa cara kita melihat orang lain itu seringkali bukan sepenuhnya tentang mereka, tapi tentang pengalaman masa lalu, Kak. Nah, kadang yang kita lawan bukan orang di depan kita, Kang, tapi itu gambaran lama yang masih kita bawa sampai saat ini. Terus juga ada makna penting dari teori interpersonal ini adalah kalau kita ingin memahami seseorang, termasuk diri kita sendiri, nah kita tuh perlu melihat relasi bukan cuma dengan individunya aja, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, terus juga ya, dan kalau kita mau membantu seseorang gitu yang untuk bertumbuh, maka yang perlu kita ciptakan itu bukan sekedar nasihat aja, tapi hubungan yang aman, hangat, dan juga kecemasan dan minim kecemasan. Kayak gitu. Kalau kamu tertarik untuk mendalami lebih jauh, aku rekomendasiin beberapa buku tentang teori psikologi atau Sullivan. Nah, ini
buku yang cocok buat mahasiswa psikologi atau siapapun yang suka belajar tentang manusia dan makna hidup. Nah, dan buat kamu yang masih penasaran sama tokoh-tokoh psikologi lainnya, jangan lupa tonton episode koreksi selanjutnya. Aku Fahman. Aku Fadla. Sampai ketemu di koreksi selanjutnya. Bye-bye.